Selamat pagi rekan-rekan. Sebelum kita memulai renungan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena Engkau dari semalam sampai pada pagi hari ini telah memberkati dan menjaga kami. Ya Tuhan, terima kasih juga karena pada pagi hari ini kami telah dibangunkan dengan hari yang baru dan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan renungkan dapat kami terapkan ke dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Rekan-rekan teruna, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 15 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Sobat Teruna, pasti setiap orang ingin selalu diterima dengan baik. Baik itu di tengah keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan persekutuan gereja, di lingkungan tempat tinggal, bahkan di lingkungan pergaulan. Bukankah pengalaman ditolak atau disisihkan merupakan pengalaman yang menyakitkan? Sebenarnya, untuk diterima orang lain, pertama-tama seseorang harus menerima orang lain dengan baik dan apa adanya. Ibarat hukum tabur tuai rekan-rekan, karena apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Jika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Jika kita ingin dikasihi, maka kasihilah orang lain. Dan jika kita ingin diterima secara baik, maka terimalah orang lain dengan penuh kebaikan. Dalam bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Menurut Rasul Paulus, standar untuk menerima orang lain bukan diukur dari diri kita sendiri, melainkan melalui Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah menerima semua orang dengan sangat baik. Sobat Teruna, untuk menerima seseorang dengan baik itu diperlukan kerendahan hati dan keterbukaan untuk belajar menerima kekurangan dan kelebihan orang tersebut. Menerima seorang terhadap yang lain bukan berarti sifat dan cara hidup kita harus sama persis atau tak boleh ada perbedaan. Justru, dengan adanya perbedaan, kita harusnya bisa saling menghargai satu akan yang lainnya. Ada saatnya ketika perbedaan-perbedaan itu tidak bisa disatukan, yang harus kita lakukan adalah menerima perbedaan tersebut. Dan itulah yang menjadi tantangan kita. Marilah kita belajar dari Tuhan Yesus, meskipun telah disiksa, ditolak, bahkan disalibkan, tetapi Tuhan Yesus tetap memilih mengasihi, bahkan mengampuni. Dan jika hal-hal tersebut sudah bisa kita lakukan, maka sebenarnya kita sudah menunjukkan kualitas dari spiritualitas yang Tuhan Yesus kehendaki kepada kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami telah selesai membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan pada pagi ini bisa bermanfaat dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus juga mampukan kami untuk menerima dengan kerendahan hati siapapun yang hadir dalam kehidupan kami tanpa memandang status sosial, agama, dan budayanya. Sebagaimana Engkau telah menerima kami apa adanya dengan penuh cinta dan kasih. Sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati aktivitas kami dari pagi sampai malam nanti. Berkati mama papa, opa oma, kakak adik, om tante dalam menjalankan aktivitas mereka. Kami serahkan segalanya ke dalam tangan-Mu, biar hanya Tuhan saja yang mampukan dan menolong kami. Amin. Rekan-rekan teruna, renungan kita pada pagi hari ini telah selesai. Terima kasih, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.